Lahir tanggal 15 Juli. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 29. Hampir setengah bulan ya umurnya. Kagak apa-apa. Halo, ini 3 kembar 3. Satu belang-belang putih, satu belang putih. Paling cakep tau. Itu namanya bingung karena tiga-tiganya sama. Yang ngebedain buntutnya. Tuh sama semua, buset deh, bener-bener kembar 3 ini. Yang ini gimana, sama gak? Tuh sama semua, buset. Ini kawin sama Udin ya bener nih. Buntutnya cacat ya karena kawin saudara. Tapi ada satu yang buntutnya, loh ini bengkok nih buntutnya, ini patah buntutnya, ada patahan gitu. Ini patah nih buntutnya, patah di ujungnya tuh kayak patah gitu, nyiku. Kalau yang ini enggak nih, yang sini buntutnya pendek aja, setengah panjang. Namanya siapa aja ya, bingung namainnya. Sama semua nih, buntutnya sama. Tuh buntutnya yang ini melingkar banget nih, melingkar gini. Ini namanya, ayo susah, belum punya nama. Yuhu, ini udah pindahan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindahan yang ke 6, satu kali lagi nih kayaknya. Satu kali pindah lagi. Ini emaknya ya, tuh emaknya nggak ada buntut, namanya si Tung. Umurnya 2 tahun. Halo Tung. Jilat. Grooming. Ya, lumayan buat dokumentasi. Biar nggak menemuin HP, taruh di YouTube ya guys ya. Ini di kamar tidur. Kamar tidur sederhana. Lihat kamar tidurnya ya. Ya itu dekorasi kamar tidurnya ya guys ya. Oh, siap. Ya nih interior dekorasinya nggak umum ya. Nah itu bekas pindahannya, sebelumnya itu di kardus itu pindah. Tadinya di dalam lemari. Itu di dalam lemari udah pindahan yang ketiga. Kardus ini di luar. Terus ya pindah ke sini. Cerah. Tadi baru dibersihin kutu ya anaknya ya, maknya harus dimandiin biar nggak nularin kutu. Ini udah dibiasain dari kecil, udah dibiasain mandi kayaknya nih, supaya nanti kalau udah gede nggak susah kayak emaknya susah banget diajak mandi. Nah, iya, halo. Ini ceritanya panjang ya, kenapa sampai punya kucing di dalam rumah. Sebetulnya saya bukan pecinta kucing, bukan penggemar kucing ya. Ini terpaksa ini karena situasi dan kondisi ya yang memaksa. Tuh kan beda sendiri dia ya, warnanya lumayan nih, lumayan beda nih. Dia bungsu nih, yang hitam putih nih si bungsu, namanya Ragil. Agil karena bungsu. Si Ragil namanya Ragil, kayak cowok, kayak perempuan ya, nggak tahu deh, ngeceknya masih susah. Kayaknya cewek kayaknya sini, si Ragil lah namanya, Ragil Wulandari. ya pemandangan gini nih nggak ada ininya ya. Kalau masih kecil gini nih lucu, kalau udah gede mah ya biasa-biasa aja kayaknya. Tuh sama semua nih, kembar 3, bener-bener kembar 3 ini mah. Aduh susah ini ngebedainnya. Kok dari depan sama semua. Yang unik itu yang bisa ngebedain tuh balingan bentuk buntutnya juga, yang dua itu nggak terlalu susah. Meong padahal baru nenen cuy.
Tapi lama-lama bisa dibedain sih kayaknya, yang ini moncongnya putih, yang ini abu-abu, terus kayak ada kumisnya gitu, kayak ada apa, bisa sih dibedain, nanti lama-lama pasti ada bedanya, nggak kembar identik. Ini kayaknya kawin sama Uki Aki deh nih, yang satu nih. Kawin sama Uki Aki, kawin sama Oci, kawin sama Udin. Buset, 3 laki nih kayaknya nih. Ini saudara semua ya, makanya cacat ya. Saudara semua nih, makanya cacat buntutnya. Nenenin tuh, nenenin tuh. Ini pindah nih, pindah. Ayo pindah ke sini, nenen coy. Nenen. Nenen. Tuh, nenen. Nenen, waktunya nenen. Halo Tung Tung, kesayangan aku. Tung Tung ini awalnya ini itu benar-benar bukan kucing piaraan ya. Jadi emaknya Tung Tung itu lahiran di samping pekarangan belakang rumah, itu kayak ada rumah gede, kos-kosan gitu kan. Nah, yang bagian belakangnya itu nggak ditempatin. Karena saking banyaknya kamar, yang bagian belakang tuh nggak ditempatin. Tuh sebelahan sama lapangan kayak tanah kosong gitu. Nah, temboknya itu nggak nyampe atas, jadi kayaknya si emak lahiran di situ, sekitar situ. Nah, pas sudah lahiran nggak berapa lama, ada seminggu kan, kurang dari seminggu, dia bawalah anak-anaknya ke pekarangan rumah ke belakang, bawa, mau dipindahin, mau diusir, nggak tega, kita kasih makanlah si emak. Lama-lama ngegedein anaknya, tadi 3, yang satu yang satu masih kecil ya, belum ada setahun tuh, dia lompat ke sebelah lagi, ke kosan kosong itu, udah gitu nggak balik-balik ke sebelum sebelum lompat, dia keluar gitu, itu bececeran ya, buang air besarnya tuh bececeran tuh, kayak sakit ya. Itu yang generasi pertama ini agak nggak keurus, karena sebetulnya emang nggak pengen niat merah kucing, dan saya bukan penggemar kucing, bukan pencinta kucing, jadi ya sekedar ngasih makan aja lah ya, kita ngasih makan, terus berak, aduh udah pusing ngurusin beraknya gitu ya. Ya udah marah-marah mulu tiap hari. Kayaknya sih yang hilang itu namanya Icih. Wah, dia tuh udah 3 kali nangkap tikus ya, walaupun kecil gitu dia bisa nangkap tikus. Dia 3 anak tikus dia tangkap dan dimakan loh, setengah setengah badan dimakan sama dia. Wah, pokoknya kecil-kecil ganas. Tapi itu si Icih penyakitan, dia belekan, dia ingusan, udah dibeliin. Walaupun bukan penyayang kucing, tapi tetep lah saya kalau pas lagi ada ini duit tuh beliin. Nggak bisa dibawa ke dokter, jadi ya yang murah-murah aja ya, obat-obat yang di online gitu. Sebetulnya sih kalau buat pecinta kucing tuh salah ya, tapi ya sudah lah ya, saya kan bukan pencinta kucing. Istilah setengah hati lah merawatnya, lagi pula ada nggak punya dana. Ya udah, terus karena saya pengangguran nih coy, terus dibeliin obat anti flu, terus obat tetes mata, nggak sembuh-sembuh juga, masih belekan terus, belek terus, ingusan mulu, dibersihin tiap hari, dibersihin. Pokoknya gitulah, sekedarnya ya, sekedarnya aja. Sehingga akhirnya tuh dia suatu malam itu, yaitu dia keluar ke sebelah itu, kos-kosan kosong itu, saya sempat nyariin tuh, panggil-panggil Ici itu, dia cuma nengok itu, ngeliatin aja. Nah, waktu itu karena udah malam dan nggak ada penerangan lampu ya, lagi lampu di kosan itu biasanya ada 1 lampu di satu kamar tuh, ada 1 lampu. Nah, itu mungkin lagi habis tokennya, belum diisi lagi sama yang punya rumah tuh, jadi gelap. Nah, pekarangan rumah saya juga belakang rumah tuh gelap, jadi saya cuma mengandelin senter. Nah, senternya itu pas saya nyenter itu udah tinggal sekarat tuh senter. Jadi pas saya nyari Ici saya panggil,
terus cuma nengok liatin gitu, tapi nggak nyamperin. Biasa dia nyamperin, terus nggak, cuma nengok, duduk tuh nengok liatin. Nah, mati. Udah pikir ya udahlah, habis ini saya pancing pakai makanan di, ya apa, dibunyiin gitu, makanan kucingnya dibunyiin tuh biasanya langsung loncat tuh, loncat itu langsung nyamperin. Ini enggak, dipanggil-panggil nggak ada, udah. Jadi udah, setelah itu hilang entah kemana, sering saya omelin juga sih. Saudara ya, entah mati entah gimana, saya juga nggak tahu lah. Ichi itu badannya paling kecil, kayak pertumbuhannya lambat karena dia punya penyakit itulah ya, ingusan mulu, terus belekan mulu. Saya nggak bisa bawa ke dokter karena nggak ada duit. Terus ya udah, jadi semampunya aja. Saya juga kurang telaten juga ya ngurusin. Ya udah, akhirnya tinggal berdua, Udi, isi Tungtung ini sama satu lagi cowok, Udin namanya. Nah, ini kayaknya kawin sama Udin. Nah, setelah generasi pertama itu, nasi emak itu waktu masih nyusuin si Udin, si Tungtung sama si Ici ini, dia hamil lagi. Nah, pas hamilnya makin gede, dia jadi musuh sama nih anak yang 3 ini. Terus keluarlah, nggak pernah balik lagi ke rumah. Udah saya pancing-pancing supaya kalau makan di dalam nggak mau sama sekali. Jadi saya kasih makan di luar. Pas udah mau lahiran, dia nyari cara supaya bisa masuk ke sini. Lahiran lah di sini, udah gitu pergi sih, nggak datang lagi. Datang ya nggak pernah datang lagi, cuma lahiran, netein sebentar, netein pas udah lepas nenen kira-kira 3 bulan, udah gitu pergi, udah gitu nggak balik-balik lagi, dan hamil lagi. Saya masih beberapa kali ngasih makan di luar ya, nggak sering-sering banget karena terbatas ya. Kalau berarti kucing tuh jadi jumlahnya ada 7, karena yang lahiran kedua itu dia 5 langsung. Saya mau buang kagak tega. Jadi otomatis si emak itu udah ninggalin 7 anak di sini, dan dia akhirnya dia hamil lagi. Gila gak? Hamil mulu. Dia sebetulnya mau steril, cuman ya persoalannya kenapa saya nggak steril. Pertama, dana. Oke, kalaupun dana ada. Kedua, kandang. Saya nggak punya kandang. Padahal kalau betina itu, kalau menurut yang saya cari informasi, kan dia nggak boleh loncat-loncat, jadi harus dikurung di dalam kandang, dan saya nggak punya ruangan tertutup, dan apalagi nggak punya kandang. Kalau saya rawat inap, biaya makin gede gitu. Biaya dasar aja 150 itu udah saya bingung nyarinya. Intinya saya tidak punya dana lebih sebenarnya untuk ngurus kucing. Kalau cuma sekedar kasih makan masih bisa, itu aja udah aduh ya, udah 4 sempis ya. Kalau untuk hal-hal lain ke dokter, terus harus steril. Sebetulnya pengen, cuman ya gimana dong ya, belum ada rezekinya. Saya belum, kerjaan masih ada, kadang enggak gitu. Aduh, pokoknya udah pas-pasan banget, ini entah ini kayak gini gimana nih nanti. Berarti yang 5 ini kemungkinan besar nih, karena ada penghuni baru 4, mungkin yang 5 itu akan saya buang gitu. Karena kalau masuk ke shelter juga kita harus bayar dana kan. Saya juga pokoknya sudah lah ya. Bagi yang pecinta kucing, silakan kalau mau ada jalan keluar, mau bantuin buat steril, silakan ya. Nggak perlulah transfer uangnya ke saya, datang aja bawa kucingnya steril, atau mau diadopsi sekalian, silakan aja gitu. Oke gitu. Soalnya kalaupun dibuang minimal harus steril kan, udah steril gitu. Kalaupun mau di shelter itu kan juga salah satu syaratnya udah harus di steril gitu. Jadi yang punya pecinta kucing ya silakan ya, kalau ada solusi atau gimana. Oke lah ya, cerita saya cukup dulu sampai di sini. Pasti pada puyeng ya dengar pemaparan saya ngaburadul, karena ini saya bukan youtuber, dan ini juga ini sebetulnya iseng-iseng. Ya gitu deh. Oke, tanpa konsep ya. Dah, sampai jumpa.